Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safaulia Rahmadillah Budianto dengan NIM 2005 dari kelas Teknik Informatika B 2020 Universitas Negeri Surabaya akan mempresentasikan mengenai proyek ujian akhir semester dari mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya mengambil studi kasus dari gedung kantor Media Insan Kamil yang merupakan gedung berlantai 4, di mana masalahnya atau permasalahan yang diangkat adalah bagaimana cara agar perangkat-perangkat dalam gedung tersebut dapat diintegrasikan secara baik dan efisien. Di sini saya menggunakan 3 buah router seperti ini, kemudian 4 buah switch di masing-masing lantai. Jadi routernya nanti ada di pusat atau di senternya kantor, kemudian ada access point dan switch di masing-masing lantai. Di sini saya menggunakan sebagai prototipe-nya ada 5 buah PC dan 2 buah laptop di masing-masing lantai. Ada lantai 1, 2, 3, dan 4. Kita mulai dari mengkonfigurasikan routernya dulu. Yang pertama, kita membutuhkan 3 router, kita susun seperti gambar berikut. Kemudian kita hubungkan dengan connection yang sejajar, pakai yang copper strike talk ini, seperti ini. Dan begitu pula kepada yang bawahnya. Dan karena mereka saling terhubung, maka untuk FE atau Fast Ethernet 10 dan 00 akan diaktifkan seperti ini. Masuk ke config, kemudian ke interface. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.90.1. Kemudian untuk subnet masknya 255.255.255.0. Untuk FE 10-nya IP address-nya 192.168.1.90 dan untuk subnet masknya 255.0 dan di-on-kan. Hasilnya akan untuk FE 00-nya terhubung pada router 2 dan untuk 10-nya terhubung pada access point di lantai 1. Kemudian melanjut pada router 2, config, kemudian FE 00-nya saya menggunakan 192.168.90.62 dan untuk subnet masknya 255.255.255.0. Ini akan terhubung pada router 3. Ya, ini akan terhubung pada router 3 seperti ini. Dan juga akan terhubung pada router 1 dengan IP address-nya 192.168.1.26 dan subnet masknya sama 255.0. Untuk serial 2-nya yang akan terhubung pada switch 3 di lantai 4, itu IP address-nya saya gunakan 23.23.23.3 dan subnet masknya 255.0. Dan kita beranjak pada router 3 yang hanya menghubungkan dua device saja. Untuk FE 00-nya saya gunakan 192.168.90.254 dan untuk subnet masknya 255.0 akan terhubung pada router 1. Dan untuk FE 10-nya akan terhubung dengan switch 4 di lantai 3. IP address-nya untuk switch saya menggunakan serial 2. Jadi saya gunakan 34.34.34.3 dan kemudian subnet masknya 255.0. Untuk FE 10 tidak diperlukan, jadi tidak saya on-kan. Kemudian setelah semua router dikonfigurasikan, kita bisa mulai untuk mengkonfigurasikan mulai dari access point-nya. Di access point ini kita pilih config port 1,
Di sini kita namai SSID-nya lantai 1 agar tidak terjadi kerancuan terhadap akses lainnya. Authentication-nya kita gunakan WIP. WIP-nya dan untuk password-nya kita gunakan 123456789 karena minimal ada 10 angka. Hal yang sama akan berlaku pada lantai-lantai yang lain. Sama plat 1, kemudian SSID-nya lantai 2, authentication-nya WIP, dan kemudian WIP key-nya 123456789 dan jangan lupa dilankan. Lantai 4 juga sama. Plat 1-nya hanya diubah untuk bagian SSID dan hal sama berlaku pada di lantai 3. Nah, seperti ini. Apa kegunaan dari access point ini? Kegunaannya adalah untuk menghubungkan antara laptop 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dengan laptop lain atau device lain secara wireless atau tanpa kabel. Jadi tidak perlu connection seperti yang lain. Seperti itu. Kemudian untuk peletakan PC-nya kita gunakan 5 PC di sekitar switch, di mana switch akan membagi koneksi secara rata terhadap PC-PC yang terhubung kepadanya. Dimulai dari PC 1, di sini saya beri keterangan bahwasanya dalam PC-PC yang berada di lantai 1, IP address-nya adalah kisaran 192.168.90.0 dan diubah hanya bagian belakang saja. Jadi seperti ini. Masuk ke config, kemudian ke FI10-nya. Maaf, masuk ke IP configuration di desktop. Di sini untuk IP address-nya saya gunakan 192.168.90.1. Sebentar. Saya ulangi, untuk PC 1 terjadi kesalahan dalam IP karena IP configuration yang tadi dimasukkan atau diinputkan yaitu 192.168.90.1 dari gunakan router. Jadi kita menggunakan IP yang lain yaitu 192.168.90.6 saldonya 255.0. Untuk PC 2 IP configuration-nya 192.168.90.2 dan saldonya sama 255.0. Begitu pula untuk IP dari PC 3 192.168.90.3 dan saldonya 255.0. Untuk PC 4 IP configuration-nya 192.168.90.4 dan saldonya 255.0. Terakhir untuk PC 5 IP address-nya 192.168.90.5 dan saldonya 255.0. Di sini kita akan mempraktekkan satu saja bagaimana cara menghubungkan laptop 1 dan laptop 2 secara wireless. Langkah yang pertama, di bagian laptop ini kita pilih physical, kita matikan, lalu kita ganti dengan ini. Setelah itu kita nyalakan kembali. Jika sudah, kita bisa masuk ke desktop, kemudian kita pilih PC wireless. Di PC wireless ini kita pilih bagian connect, kemudian refresh, dan pilih wifi atau wireless network yang sesuai dengan lantainya, yaitu lantai 1. Pilih connect,
kita masukkan WIPK-nya yaitu 123456789. Kita boleh koneksi. Ada keterangan alat point is aktif dan laptop sudah terhubung oleh access point-nya. Seperti itu. Berlaku pada PC-PC yang lain juga. Untuk laptop sendiri, pembagian IP configuration-nya saya menggunakan IP DHCP, jadi secara otomatis seperti yang lainnya. Kemudian untuk yang laptop 2, untuk langkah berikutnya mungkin bisa mengecek dari IP address di lantai 2, dimulai dari PC6. Di PC6 ini untuk IP address-nya saya gunakan 192.168.90.10 dan satelitnya 255.0. Untuk lantai 2 ini kisaran IP address-nya adalah kisaran 192.168.90.10. Jika yang awal tadi adalah 192.168.90.10, maka untuk lantai 2 adalah .10. Kemudian untuk PC7 IP address-nya 192.168.90.11. PC8 192.168.90.12 dan satpasnya sama. PC9 192.168.90.13 dan satpasnya juga sama. Dan untuk PC10 untuk IP address-nya 192.168.90.14. Kemudian untuk switch sendiri kita mengkonfigurasikan switch-nya itu secara otomatis, jadi tidak mengisinya hanya perlu di-on-kan. Untuk access point port satunya, untuk IP address-nya untuk WIP-nya, untuk SSID-nya kita gunakan lantai 2. Kemudian authentication-nya menggunakan WIP dengan WIP key yang sama, yaitu. Dan untuk laptop saya menggunakan IP settingan otomatis. Hal yang serupa dilakukan pada lantai 3 dan lantai 4. Untuk PC11 ini IP address-nya 192.168.90.20, karena untuk lantai 3 IP address-nya kisaran 192.168.90.20. 192.168.90.24 dan satu masnya sama. PC12 192.168.1.21 dan untuk PC14 adalah 192.168.90.3. Dan untuk PC13 IP configuration-nya 192.168.90.22. Dan untuk yang PC14 192.168.90.23. Untuk access point dan laptop saya gunakan settingan IP otomatis. Untuk lantai 4 dengan kisaran IP 192.168.90.30. Untuk versi 16 nya
IP interestnya 192.168.90.30. Untuk 192.168.90.31. Untuk PC 18 192.168.90.32. Untuk PC 19 192.168.90.33. Dan untuk PC 20 IP interestnya 192.168.90.34. Bila semua sudah dikonfigurasikan, maka kita bisa mulai untuk mencoba mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Masuk ke mode simulation, kemudian kita coba untuk event list filternya kita gunakan ARP, DJHP, dan ICMP. Ya, itu saja. Kita coba untuk mengirimkan data dari PC1 ke PC2. Di play. Data akan diteruskan ke switch, kemudian switch akan menyebarkan pada seluruh yang terhubung, dan untuk perangkat selain dari penerima yang asli akan menyalaknya, sedangkan untuk yang penerima yang asli akan dikirimkan dari switch, dan kemudian untuk yang laptop ini baru menerima data dan meng-cross checknya setelah diteruskan oleh access point. Sedangkan yang dari switch akan diteruskan kembali pada PC1. Dan PC1 menerima balasan dari PC2. Dia akan mengirimkan balasan kembali ke PC2 yang sudah dikenali IP address-nya. Kemudian akan dikembalikan lagi kepada PC1. Di sini sukses. Kalau sudah, kita bisa mulai mengkonfigurasikan atau mengecek dari koneksi tersebut. Kita cek ulang. Untuk IP address dari PC2 adalah 192.168.90.2. Kita masuk pada PC1. Di PC1 kita pilih command prompt. Di sini kita ketikkan ping. Kita masukkan IP address dari PC2 192.168.90.2. Seperti ini kan. Kita tunggu. Kita ulang lagi. Mungkin kita bisa coba dari PC2 192.168.90.6. Untuk command prompt ping 192.168.00.0. Untuk hasil ping tadi, ping dari PC2 ke PC1, yaitu ada sukses, tidak ada
tidak ada yang loss. Nanti kita tinggal menunggu hasil tracingnya, mungkin sedikit lama. Jika sudah selesai, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Ada kalau lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.